Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan dan perampokan bos toko sembako di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku adalah karyawan korban. Pelaku berinisial AS ditangkap Subditresmob di Reskrimum Polda Metro Jaya saat sembunyi di hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan, Banten pada Minggu kemarin. Pelaku merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. Di hadapan petugas, saudara, AS tidak berkutik dan mengaku telah membunuh dan mencuri barang berharga milik korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita uang tunai sebesar 67 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, dan 2 unit ponsel. Atas perbuatannya, saudara, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, pelaku pun pasrah dan mengakui telah melakukan aksi kejahatannya. Selain pelaku, anggota juga menyita uang tunai hasil kejahatan sebanyak 68 juta, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam, yaitu hasil dari pencurian tersebut. Kini pelaku dan barang bukti kita amankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait motif dan kejahatan. Sebelumnya, saudara, seorang pria ditemukan tewas di toko miliknya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Penemuan jenazah berawal saat karyawan toko sembako datang pada pagi hari untuk bekerja, namun toko masih tutup. Istri korban yang mendapat laporan toko tutup lalu menelpon suami, tetapi tidak ada respons. Hingga akhirnya sang istri menyuruh anaknya untuk mengecek toko. Sang anak pun menemukan korban tewas di kamar mandi lantai 1 dengan tertutup kardus. Kita simak laporan lengkap soal kasus tewasnya pemilik toko sembako di Bekasi, Jawa Barat dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang. Selamat pagi, Zefanya. Perkembangan terakhir, pelaku sudah ditangkap polisi. Sebenarnya apa motif tersangka dan gambaran besar kasus ini seperti apa? Ya, Nanda, selamat pagi dan juga saudara. Untuk terkait dengan motif, tentu kita akan menunggu terlebih dahulu terkait dengan bagaimana rilis dari Polda Metro Jaya sendiri. Karena kabarnya nanti siang Polda Metro Jaya ini akan merilis secara resmi terkait dengan penemuan pelaku dari pembunuhan bos sembako di Pondok Gede, Bekasi. Tapi Nanda dan juga saudara, kalau dari fakta yang berhasil kami himpun, ini memang pelaku diketahui merupakan karyawan dari korban sendiri, yang dimana kalau dari pernyataan Panit 5 Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya, Ibtu Nurul Farouk Fadilah, ini bilang sebelum korban ini tewas di tangan pelaku, ini memang ada kejadian perampokan terlebih dahulu. Tapi memang terkait dengan apa yang menjadi motifnya, ini tentu yang harus kita tunggu karena belum ada pernyataan resmi hingga sejauh ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana terkait dengan pribadi korban, begitu melihat dari tim liputan Kompas TV yang sebelumnya ini sudah meliput di tempat kejadian perkara, melalui kesaksian para tetangga dari ruko milik bos sembako di kawasan Bekasi ini bilang bahwa korban ini dikenal sebagai sosok yang baik, suka membantu dan juga kenal akrab begitu dengan tetangga sekitar. Sehingga kita tentu harus menunggu sebenarnya apa yang menjadi motif dari karyawannya sendiri ini melakukan tindakan tersebut terhadap bosnya. Tapi Nanda dan juga saudara, fakta lain yang dapat kami himpun terkait dengan insiden ini, memang pelaku ini kemarin sudah berhasil ditangkap oleh tim dari Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Tangerang Selatan, karena memang kabarnya pelaku ini hendak melarikan diri ke sebuah kota, keluar kota begitu, ke daerah Batam, sehingga ia berniat untuk bersembunyi terlebih dahulu di sebuah hotel yang dekat dengan bandara begitu. Tapi memang ketika pelaku ini berhasil ditangkap oleh tim dari Polda Metro Jaya, ini tidak ada perlawanan, ia menyerahkan diri. Dan tentu kita akan menunggu bagaimana nanti update dari Polda Metro Jaya terkait dengan hasil ini, yang dimana Nanda dan juga saudara, kita ketahui kalau kita ulas balik lagi terkait dengan bagaimana penemuannya, memang korban ini ditemukan oleh anaknya ketika hendak untuk datang ke ruko tersebut, dan di mana ketika datang ini terlihat bahwa pintu ruko di kawasan Pondok Gede Bekasi ini sudah tidak terkunci, sehingga anak dari korban ini kemudian memanggil tetangga sekitar untuk membantu membuka rolling door, yang kemudian menemukan bahwa
korban ini tewas di depan kamar mandi yang sudah ditumpuk dengan kardus mineral. Kemudian juga kita akan menunggu sebenarnya apa yang menjadi motif Nanda juga saudara pada siang hari nanti oleh Polda Metro Jaya. Nanda. Kita sama-sama menunggu sebenarnya apa motif yang melatar belakangi pelaku melakukan hal ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Zivanya Sitomeyang dan juga juru kamera Roy Ilman melaporkan dari Polda Metro Jaya.